Siang, Mbak. Siang, Mbak. Perkenalkan, saya Hanifah, apoteker penanggung jawab di sini. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak. Perut saya terasa pegal dan saya sulit BAB sudah 5 hari ini. Kemarin saya periksa ke dokter dan mendapatkan resep ini, Mbak. Baik, saya terima. Jadi, nama yang tertulis di sini adalah Mbak sendiri dengan Mbak Sinta. Iya, dengan saya sendiri. Maaf, bisa kita lanjutkan lagi perbincangannya di ruang konseling. Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui lebih banyak terkait kondisi Mbak. Iya, Mbak, bisa. Kita lanjutkan lagi ya Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak sering mengalami kondisi susah BAB seperti ini? Terus Mbak Sinta pola makannya seperti apa? Maksudnya mengonsumsi sayuran atau buah-buahan atau seperti apa? Dan biasanya rutin minum air putih atau tidak? Ya, lumayan, Mbak. Saya tidak rutin setiap hari BAB-nya. Dan ketika mengalami susah BAB, saya biasanya mengkonsumsi Vegeta, Mbak. Oh begitu. BAB biasa BAB bisa lancar, tetapi setelah itu saya sering merasa lemas. Kalau pola makan, saya sih cenderung lebih sering fast food ya, karena kesibukan kerja sehingga tidak memungkinkan kalau membeli makanan yang seperti itu. Tempat makan yang dekat dengan tempat kerja dan praktis ya fast food itu. Dan saya juga cara meminum, Mbak, paling ya 2 gelas. Sepertinya seperti itu ya Mbak. Jadi susah BAB itu menyebabkan karena adanya rendahnya asupan serat, kurangnya cairan dan olahraga. Dan karena Mbaknya sering minum Vegeta tanpa merubah kebiasaan asupan, makan dan minuman itu menyebabkan refleks gerakan khusus untuk pengeluaran tinja tidak mudah lagi Mbak. Juga saat minum Vegeta kemudian tidak diimbangi dengan kecukupan air, itu dapat menyebabkan lemas karena dehidrasi. Lalu, apakah Mbak Sinta punya riwayat penyakit lain juga atau alergi? Saya punya mah, Mbak. Kalau alergi tidak ada sih. Oh iya, Mbak, saya kesulitan menelan obat tablet, Mbak. Oh gitu ya Mbak. Maaf sebelumnya Mbak Sita sudah mengatakan hal ini ke dokter. Soalnya dalam resep itu bentuk obatnya tablet. Jika Mbak Sinta menginginkan dalam bentuk lain, saya harus mengonsultasikan dulu ke dokter yang menangani Mbak. Aduh, saya lupa mengatakan pada dokter, Mbak. Obatnya bisa digunakan selain tablet nggak, Mbak? Baik Mbak, kalau Mbak merasa tidak nyaman dan menginginkan seperti itu, saya akan mencoba menghubungi dokternya terlebih dahulu berkonsultasi tentang hal tersebut. Maaf Mbak Sinta bisa menunggu sebentar di sana, nanti saya akan panggilkan kembali. Iya, Mbak. Sore dok, maaf, benar ini dengan dokter Widi dari Apotek Kirana Farma dan dokter yang menangani pasien atas nama Ibu Sinta dengan resep bisa kodir tablet. Iya, selamat sore. Iya, maaf, dengan siapa ini saya berbicara? Saya Hanifah, apoteker dari Apotek Kirana Farma. Begini dok, Ibu Sinta menginginkan obatnya dalam bentuk sediaan selain tablet dok. Pasien merasa tidak nyaman dan kesulitan untuk minum obat. Ya, dibiru saja, apa tidak bisa, Mbak? Atau mungkin ada rekomendasi lain dari Anda sebagai farmasis yang lebih memahami tentang hal ini? Dok, penggunaan bisa kodil tablet itu harus diminum dengan ditelan utuh bersama air. Bisa kodil itu sediaan tablet selaput, jadi tidak boleh dihancurkan dok. Dan pasien juga mengatakan mempunyai penyakit mah. Itu akan menyebabkan pengobatan menjadi tidak efektif dok. Selain itu, karena dapat meningkatkan nyeri lambungnya. Seperti itu ya, Mbak. Seingat saya, pasien juga biasanya minum Vegeta ketika susah BAB, dan efeknya pasien mengalami dehidrasi ya. Kalau begitu diganti yang sedia supositoria saja.
1 kali sehari, 1 sup diberikan untuk 2 hari. Baik dok, menurut saya bisa kodil supo juga efektif untuk konstipasi ini. Terima kasih dokter Widi, maaf mengganggu waktunya. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih juga atas infonya. Dengan Nyonya Sinta, Iya, saya sendiri. jadi begini Mbak, setelah saya konsultasi dengan dokter Mbak, beliau menyarankan obatnya diganti bentuk susputaria. Khasiatnya sama, justru efeknya lebih cepat Mbak. Setelah ini digunakan 30-60 menit, Mbak akan BAB. Ini digunakan sehari sekali untuk pengobatan 2 hari. Oh, begitu. Lalu bagaimana cara pemakaiannya ya, Mbak? Setelah Mbak sampai di rumah, supo ini langsung dimasukkan ke kulkas Mbak ya, karena obat ini mudah meleleh di luar suhu kamar. Ketika mau dipakai, pertama Mbak Sinta minta bantuan orang terdekat Mbak untuk melakukan ini. Dan kalau Mbak merasa kesulitan memakainya, prosedurnya terlebih dahulu mencuci tangan Mbak, lalu dibuka suponya, dibungkus suponya dengan posisi miring yang kakinya berada di atas lutut, diangkat maju dan ditekuk. Lalu dimasukkan suponya ke dalam anus. Biarkan selama 15 menit agar obat ini meleleh ke dalam dan berefek. Jangan langsung ke kamar mandi ya Mbak, agar pengobatannya dapat maksimal. Bagaimana, apakah Mbak sudah jelas dengan keterangan saya tadi? Coba diulang kembali. Iya, Mbak, akan saya ulang. Yang pertama, setelah saya mendapatkan supo tadi, saya langsung masukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya, cara menggunakannya dalam posisi miring, di mana kaki yang berada di atas lututnya diangkat, maju, dan ditekuk. Lalu masukkan suppositoria ke dalam anus. Biarkan selama 15 menit agar obat ini meleleh di dalam dan berefek. Dan saya jangan langsung lari ke dalam kamar mandi agar pengobatannya dapat maksimal. Obat ini jangan digunakan lebih dari seminggu tanpa petunjuk dokter ya Mbak. Kemudian tidak menambahkan obat lain tanpa rekomendasi dari dokter. Dan apabila ditemui gejala mual, muntah, dan nyeri di lambung Mbak, segera hentikan pengobatan dan hubungi dokter Mbak. Tambahan dari saya, Mbak perlu mengubah pola makan Mbak ya Mbak. Mbak harus banyak asupan serat dan sayuran, buahan, sereal. Ya kalau enggak, ya roti yang mengandung gandum, jangan makan fast food. Dan juga minum air putih kurang lebih sebanyak 1,5 liter, Mbak. Mbak Sinta kan cukup sibuk pekerjaannya, setidaknya istirahat sejenak beberapa menit untuk meregangkan badan Mbak. Pasti lebih sering duduk tanpa melatih gerakan anggota tubuh. Diupayakan pagi sebelum berangkat kerja, biasanya seperti olahraga lari, speed up, push up. Jadi untuk merangsang gerakan usus Mbak sehingga melancarkan BAB. Oke Mbak, saya akan coba ikuti saran dari Mbak. Semoga setelah ini saya tidak mendapat gangguan konstipasi lagi. Iya Mbak, semoga lekas sembuh atas masalah BAB-nya Mbak. Silakan bisa bayar obatnya di kasir. Terima kasih Mbak. Jika nanti ada keluhan lebih lanjut, saya akan menghubungi dokter. Iya, sama-sama Mbak.